Selamat pagi, bertemu kembali pada pagi hari ini di dalam sarapan rohani yang akan menjadi kekuatan dan menyegarkan jiwa kita. Pagi ini kita belajar dari 7 perlengkapan senjata Allah dalam Efesus 6 ayat 13-18. Kita mau belajar tentang perisai. Dalam Efesus 6 ayat 16 bagian A, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah dari si jahat. Bapak Ibu, saya berusaha untuk mencari arti perisai iman. Arti perisai iman adalah sebuah pelindung yang berfungsi untuk menahan pukulan atau serangan panah api dari si jahat. Panah api dari si jahat. Jadi perisai iman itu untuk melindungi. Bagaimana bentuk perisai iman itu? Saya membuat deskripsi bahwa bentuk perisai iman itu seperti pintu pelindung yang menutupi seluruh tubuh. Jadi bisa dikenakan di bagian-bagian tubuh yang memang biasanya diserang oleh si jahat. Bapak Ibu, apa fungsi dari perisai? Saya berusaha untuk belajar. Masa Romawi, perisai disebut dengan skotum. Berfungsi bukan hanya untuk mempertahankan saja, tetapi juga mendorong lawan untuk mundur. Jadi fungsi yang pertama ini pada masa Romawi bukan hanya mempertahankan dan melindungi saja, tetapi bisa juga untuk mendorong lawan supaya lawan mundur. Ya, ini perisai iman. Yang kedua, saat perang, perisai digunakan untuk melindungi dari panah yang diluncurkan lawan. Biasanya kalau perisainya berbentuk besar yang dipegang di tangan, maka ditata untuk melindungi tentara. Yang ketiga, sebagai penghalang pertama melawan serangan musuh. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 7 perlengkapan senjata Allah yang salah satunya kita belajar tentang perisai tadi. Perisai iman. Fungsi perisai secara umum sudah saya jelaskan dan saya bisa menarik satu kesimpulan bahwa perisai iman itu berfungsi bukan hanya mempertahankan diri, tetapi bisa juga perisai iman itu memukul mundur lawan. Siapa lawan kita? Iblis. Panah api dari si jahat. Bahan dari perisai itu apa? Bahan secara umum biasanya kayu yang dilapisi kulit. Jika keadaan basah, kulitnya basah, maka dapat memadamkan panah api. Jadi kayu dilapisi kulit, jika kulit dalam keadaan basah, maka jika ada serangan panah api bisa memadamkan. Yang kedua, bahan yang biasa dipakai itu adalah logam yang kuat. Logam yang kuat. Tentunya bahan perisai itu adalah kuat. Kalau kita kembali kepada satu tema ini adalah perisai iman. Ada iman yang harus kuat untuk melindungi sebagai senjata kita melawan panah api dari si jahat. Siapa panah api itu? Panah api adalah roh yang digunakan iblis untuk menghancurkan setiap anak-anak Tuhan. Ngeri ya. Kalau zaman saya kecil hidup di desa, yang namanya iblis itu, setan itu bentuknya mengerikan-mengerikan. Tapi setelah saya menjadi manusia dewasa, saya melihat iblis bentuknya bukan lagi menyeramkan. Bahkan kalau kita mau masuk ke dalamnya malah mengasihkan. Tapi itu iblis. Apa saja? Keraguan,
kekhawatiran, ketidakpercayaan kepada Allah Sang Pemilik hidup, ketidakpercayaan kepada Allah Sang Pemberi hidup, meragukan, itu panah api si jahat, roh yang berusaha untuk melemahkan hidup kita, mengacaukan rasa percaya kita kepada Tuhan. Itu panah api. Sesederhana rasa khawatir. Rasa khawatir itu adalah akar dari ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan berjanji menyertai, tapi kita tidak percaya, sehingga kita khawatir akan hari esok. Semua sepertinya sudah dalam keadaan baik. Iblis tidak mau tinggal diam. Dia mau ngulik kita, kelemahan kita, sehingga kita harus pakai yang namanya perisai iman. Bapak Ibu, dalam pembahasan saya pagi ini yang terakhir adalah bagaimana cara kita memastikan bahwa perisai iman itu tetap kita gunakan. Kita cek. Saya beberapa hari belajar tentang kepemimpinan di sekolah. Puji Tuhan, ada workshop, ada seminar tentang kepemimpinan. Ternyata kalau kita mau bertumbuh itu kadang kita enggak, ya kepedean kadang juga boleh, kadang juga enggak boleh. Terlalu minder juga enggak boleh. Jadi ternyata kita boleh menghadirkan mentor. Ya, kita tanya kepada mentor kita. Kalau saya mentor yang paling agung itu ya Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Ya dalam saat teduh kita, dalam komunikasinya kita dengan Tuhan secara pribadi, terus ada saatnya kita berdiam untuk kita tahu, kita mengerti apa yang Tuhan mau. Cara memastikan bahwa iman itu masih ada, perisai iman itu ada, kita pakai. Ada kalau kita tidak pakai sama dengan bohong. Yang pertama ya, iman itu adalah sebuah kepercayaan kepada Tuhan. Sumber kepercayaan itu ya tentunya firman Tuhan yang kita baca setiap pagi. Sarapan pagi bersama dengan GPDI Situbondo, sarapan pagi mandiri kita, saat teduh kita. Iman tidak sekedar melindungi dari serangan si iblis, tetapi juga membantu kita untuk melawan si iblis. Ada beberapa tips ya, saya 1 Petrus 5 ayat 8-9. Kita harus sadar dan berjaga bahwa iblis itu berjalan keliling untuk mencari kelemahan kita. Ayo, sisi mana ini ya, yang bisa kita masuki ya, yang bisa kita kacaukan ya. Kita harus sadar. Cek kesadaran. Imanku aman, tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 16. Kuat di dalam Tuhan. Kata kuat, manusia tidak ada yang kuat, tapi kita mau bersama dengan Tuhan kita bisa. Yang ketiga, karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, maka kita menaruh yang namanya perisai iman itu betul-betul di depan dan menguasai hidup kita. Semua yang kita perjuangkan itu hanya masalah waktu dan masalah apa yang Tuhan mau. Kita mau percaya atau tidak. Sepanjang cerita hidup saya secara pribadi, saya cuma mau taruh rasa percaya dan iman saya kepada Tuhan, dan Tuhan selalu mengerjakan. Kadang bukan yang terbaik menurut kita, tapi terbaik menurut Tuhan. Dan kita harus menyelaraskan apa yang Tuhan mau dengan apa yang kita mau, manut saja. Jangan memaksa. Yang berikutnya, kita mau kekuatan Roh Kudus yang berlimpah dalam pengharapan itu. Secara manusia daging kita ini lemah. Jadi kita minta kekuatan Roh Kudus dalam Roma 15 ayat 13. Dan berikutnya Roma 8 ayat 3, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan
melawan kita. Lagu sekolah minggu. Jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Roh Kudus sebagai pengontrol yang selalu menuntun kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Kita mau menghidupkan Dia dalam hidup kita. Kita menghidupinya dalam semua aspek hidup kita. Yang terakhir, cara memastikan bahwa perisai iman itu ada. 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Siapa yang bisa mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita sudah ambil bagian. Kita sudah hidup dalam kumpulan orang-orang yang mempercayakan hidup kita. Mempercayai Tuhan Yesus adalah anak Allah. Yesus namanya. Dan pagi ini kita mau mengawali hidup kita bersama dengan Tuhan. Menjadikan iman kita sebagai perisai. Hari ini kita akan menghadapi panah api dari si jahat. Dan kita mau mempercayakan, menaruh rasa percaya kepada Tuhan. Mengimani dan iman itu hidup dalam kehidupan kita. Berjalan dengan ketidaktahuan, tapi percaya saja. Karena kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.